dekat. Sikap hidup apa yang harus kita pertahankan sebagai orang Kristen? Saudara-saudara, kita harus berbeda dengan dunia di luar sana. Kita harus berbeda dengan... Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucapkan syukur untuk hari yang indah. Di hari Sabat ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh menikmati ibadah yang ada. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa setiap apa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu, lewat setiap pujian, penyembahan dan persembahan kami, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sentuh hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, dan perasaan kami ya Tuhan, dipegang kendali oleh Roh Kudus, agar firman yang tertabur bagi kami di dalam pemberitaan pada saat ini Tuhan, boleh menjadi pertumbuhan iman atas kami. Kami percaya firman inilah yang berbuah dan hidup di atas kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, agar firman yang keluar dari bibir hamba-Mu semuanya berasal dari Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat pagi, kasih Tuhan beserta dengan kita semuanya. Kita bersyukur kita boleh berada dalam minggu terakhir di bulan September ini. Kita percaya bahwa itu semuanya anugerah yang terbesar dari Tuhan. Walaupun kita berada di tengah pandemi yang sangat menakutkan ini. Saya juga berharap dan percaya Bapak Ibu Saudara di rumah saat ini yang sedang menonton dan mengikuti ibadah ini secara online dalam keadaan sehat sebab Tuhan beserta dengan kita. Saudara-saudara, untuk mengakhiri bulan September ini, mari kita membuka Alkitab kita sebagai renungan kita dalam ibadah kita di sepanjang hari ini. Mari kita buka dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakan kepada kita ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh mengikutinya di dalam hati. Dengan judul perikop hidup orang Kristen. Ayat ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian singkat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan yang akan melakukan firman ini. Dan terpujilah Allah yang mempunyai firman. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita di hari ini, dalam minggu kita hari ini adalah sikap hidup di zaman akhir. Sekali lagi, sikap hidup di zaman akhir. Hari-hari yang kita lalui adalah sungguh merupakan hari-hari yang sangat menakutkan. Apalagi sampai hari ini kita sedang menghadapi pandemi ini dengan penuh kewaspadaan. Betul Bapak Ibu ya? Hampir kita katakanlah kalau bulan 1 pandemi ini berada di Indonesia sudah 9 bulan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam situasi pandemi yang saat ini kita hadapi yang merupakan sebuah tantangan terbesar bagi kita manusia, mau tidak mau kita wajib melaluinya. Sepertinya kehidupan kita berada di ambang kematian Bapak Ibu. Inilah yang disebut sebagai tanda-tanda akhir zaman. Kita berada di dunia yang sebentar lagi akhir zaman mendekat. Tanda-tanda akhir zaman sudah mulai menampakkan diri kepada kita. Saudara-saudara Bapak Ibu, kalau saudara ingin membacakan seperti apakah ciri-ciri manusia di zaman akhir, saudara boleh membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Di sana dia katakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan hidup di dalam pembualan.
Manusia akan menyombongkan diri. Mereka tidak lagi berterima kasih. Mereka suka memberontak. Dan masih banyak lagi ciri-ciri kehidupan manusia di zaman akhir. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sepertinya fenomena-fenomena seperti ini sudah kita lalui dan sudah nampak di depan mata kita. Hal-hal yang terjadi di zaman akhir ini. Peperangan sudah terjadi, anak membunuh ibunya, ibu membunuh anaknya, orang tua membunuh anaknya. Sepertinya tanda-tanda inilah yang membuktikan bahwa akhir zaman sudah mendekat. Saudara-saudara, Rasul Petrus mengatakan kepada orang-orang perantauan. Di dalam pasal keempat ayat 7 dia katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya bahwa akhir zaman memang betul-betul nyata, Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum akhir zaman itu dekat, sikap hidup apa yang harus kita pertahankan sebagai orang Kristen? Saudara-saudara, kita harus berbeda dengan dunia di luar sana. Kita harus berbeda dengan manusia-manusia yang di luar daripada Tuhan. Kita harus mempertahankan sikap dan karakter iman kita sebagai milik Tuhan dan orang-orang percaya. Itulah yang harus kita pertahankan Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang harus kita pegang kendali dalam diri kita. Ketika kesudahan zaman sudah dekat, segala sesuatu sudah dekat, artinya tidak lama lagi. Kalau dibilang tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara, berarti tinggal sebentar lagi lah. Hanya saja kita tidak tentukan tanggal, bulan, dan tahunnya dan jam berapa. Tapi yang pasti akhir zaman nyata. Dan akhir zaman itu hanya ada ketika Allah turun ke dunia ini. Disitulah penghakiman terjadi. Namun ketika kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, sikap hidup apakah yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang hari ini masih memiliki dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan ini, surat ini tertuju kepada orang-orang perantauan. Pendatang-pendatang yang dari kota ke kota lalu berkumpul di dalam satu komunitas yang tentunya perubahan hidup pasti ada. Etika pasti berubah, cara pandang pasti berubah, komunitas pasti berubah, penampilan pasti berubah. Tapi yang firman ini tertuju kepada orang-orang Kristen yang merantau ke dalam satu daerah yang harus mempertahankan sikap hidup sebagai orang yang beriman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Rasul Petrus mengawali perkataan ini, segala sesuatu sudah dekat, artinya akhir zaman sudah ada di depan kita. Ketika situasi segala sesuatu sudah dekat, apa yang perlu kita pertahankan? Sikap apa yang perlu kita pertahankan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan? Sesuai dengan firman Tuhan, mari kita kupas bersama-sama apa yang dimaksud dan apa yang diharapkan firman Tuhan, apa yang diharapkan Tuhan bagi kita dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pendatang dan untuk kita hari ini jemaat Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ketika akhir zaman sudah mendekat, sikap hidup yang paling pertama adalah kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Artinya Bapak Ibu Saudara, yang pertama menguasai diri dan waspada. Di dalam Timotius dia katakan, Rasul Paulus dia katakan kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita dan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dalam Yesus juga di dalam melayani saudara-saudara, Yesus berkata kuasailah dirimu. Bahkan Petrus juga salah satu murid Yesus mengatakan kepada kita hari ini, dan teks firman ini kepada orang-orang pendatang dia katakan kuasailah dirimu dan waspada. Saudara-saudara, ketika kita menguasai diri kita, ketika kita sudah menguasai diri dan waspada, firman Tuhan dikatakan agar kita bisa berdoa. Saudara-saudara, jika Anda lagi khawatir, jika Anda tidak waspada, jika Anda sedang berada di dalam dunia yang situasi yang tidak enak, saudara, saya mau bertanya, apakah saudara bisa tenang berdoa? Apakah saudara bisa memiliki hubungan yang baik di hadapan Tuhan jika Anda tidak menguasai diri saudara? Saudara-saudara yang terkasih di tengah pandemi ini, kalau kita melihat secara nyata Bapak Ibu Saudara, orang tidak lagi menguasai matanya. Orang lagi tidak menguasai bibirnya.
Orang lagi tidak menguasai hatinya. Bahkan banyak orang pada hari ini, di tengah pandemi ini, ada banyak orang yang murtad dan meninggalkan Yesus. Karena apa? Ekonomi terkuras. Ekonomi tidak ada. Sehingga ia menjual imannya dan berpindah agama. Saudara-saudara, inikah yang harus dipertahankan dalam diri orang Kristen? Bersyukur saudara berada di tengah yang mungkin masih zonanya zona yang bisa dijangkau Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sampai zona merah itu ada di tengah-tengah kita. Dan akhirnya sikap hidup kita tidak kita pertahankan lagi di hadapan Tuhan. Mari sebagai jemaat Tuhan, mari milikilah hati untuk bisa kita kuasai. Menguasai diri dan waspada. Ingat, menguasai itu penting. Kenapa? Agar kita tidak mudah terpengaruh dengan situasi sekarang ini. Saudara-saudara, dalam Efesus dia katakan begini. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, siapakah yang tahu esok apa yang terjadi? Siapakah yang tahu kalau misalnya 1 minggu ke depan apa yang terjadi dengan kita? Atau siapakah yang tahu 1 jam kemudian setelah kita ibadah ini apakah yang terjadi? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu sebelum kita menghadapi situasi yang menakutkan atau menggentarkan iman kita, kuasailah dirimu dan waspada. Agar saya dan saudara jemaat Tuhan boleh berdoa memiliki hubungan yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Itulah sikap hidup yang pertama di zaman akhir ini yang harus dipertahankan oleh jemaat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, milikilah kasih. Di ayat yang ke-8 dia katakan tetapi yang terutama, berarti ini lebih penting daripada penguasaan diri. Saudara-saudara katakan tetapi yang terutama adalah kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara-saudara ada sesuatu makna yang kita miliki pada saat ini. Ingat bahwa kasih menjadi dasar orang percaya mengerjakan sesuatu. Saudara-saudara menjadi kesulitan bagi kita jika kita berada di tengah di perantauan. Kita berbagi kasih. Karena yang pastinya kita belum mengenal orang tertentu. Kita belum mengenal siapakah tetangga-tetangga kita. Kita belum mengenal siapakah mereka-mereka yang akan datang dengan kita. Oleh karena itu sebagai orang Kristen, milikilah kasih sebagai dasar untuk Anda dan saya mengerjakan sesuatu. Amin. Tetapi lihat, dia katakan ketika kita memiliki kasih, kasih akan menutupi banyak dosa. Artinya apa? Kasih artinya dengan kasih yang kita buat, maka tidak akan mungkin ada pertikaian. Tidak akan mungkin ada dendam. Tidak akan mungkin ada perpecahan. Tidak akan mungkin ada permusuhan dan segala jenis sikap hidup yang negatif. Karena apa? Dasar kita adalah kasih. Karena apa? Karena dasar kita adalah kita mau mengasihi orang tertentu. Pertanyaannya tidak mungkin lagi mereka bermusuhan dengan kita atau perpecahan terjadi. Sebab apa? Kita sudah dasari dengan kasih dengan mereka. Maka dia katakan sungguh-sungguh. Kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang mana? Adalah kasih agape dan juga kasih filia. Kasih antara sesama. Kasih eros. Kasih storge. Semua itu harus digunakan ketika kita berada di dalam perantauan. Tapi dasarnya adalah kasih agape. Agar filia, eros dan storge bisa terjalankan dengan dasarnya adalah kasih agape. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sikap kedua inilah yang harus dipertahankan oleh jemaat Tuhan sampai hari ini. Agar apa? Ketika akhir zaman sudah ada, Tuhan akan bertanya dengan kita. Dan berkata, di manakah kasih yang pernah kutanamkan bagimu? Apa jawaban kita Bapak Ibu Saudara jika Tuhan bertanya dengan kita, mana kasih yang pernah kuberikan kepadamu? Bukankah di dalam 1 Yohanes dia katakan, Allah itu kasih. Allah lebih dahulu mengasihi kita, berarti Allah telah menanamkan kasih dalam diri kita. Pertanyaannya, di manakah kasih yang telah Allah tanamkan dalam diri kita? Ironisnya dan bahayanya Bapak Ibu Saudara, jika hari-hari yang kita lewati berada di dalam kebencian, pertikaian dan permusuhan dan banyak hal-hal yang buruk terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pemerintah telah berbagi kasih untuk rakyatnya. Di tengah pandemi ini kita bersyukur. Pemerintah telah mengeluarkan bantuan-bantuan berupa uang, sembako ya. Tapi saudara tahu nggak mengapakah pemerintah berbagi seperti itu? Agar apa? Mengurangi adanya pencurian. Orang-orang yang kelaparan akhirnya tidak mencuri.
Tetapi dengan ada bantuan seperti itu bisa mengurangi, bukan menghilangkan. Bisa mengurangi mungkin 1-2 orang pencuri itu yang mendapatkan bantuan itu, orang yang kekurangan itu bisa tercukupi kebutuhannya, tidak lagi mencuri. Maka ingat, kasih menutupi banyak dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari milikilah kasih. Dan ini menjadi dasar kita orang Kristen. Kalau berbicara tentang kasih, mungkin Bapak Ibu dan saya akan bosan mendengarkannya. Karena kasih mulai dari anak sekolah minggu kita sampai dewasa begini, kasih saja yang dibahas. Gak ada yang lain. Kenapa? Memang itu yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Katakan di sebelahmu, kasihilah dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari sebagai jemaat Tuhan kita harus memiliki kasih, karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam diri kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sikap hidup apa yang harus kita lakukan, yang harus kita pertahankan di zaman akhir ini. Yang ketiga adalah menerima orang lain atau toleransi. Saudara-saudara, orang Kristen harus toleransi, harus menghargai perbedaan. Artinya bahwa begini, dalam ayat 9 dia katakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Firman Tuhan tidak berkata begini, berilah tumpangan kepada orang Kristen saja, tidak. Tapi seorang akan yang lain, artinya siapapun dia, agama apapun dia, suku apapun dia, beri tumpangan. Artinya menerima orang lain, toleransi. Di zaman akhir ini tingkat toleransi sudah mulai menurun. Coba lihat di sekitar kita. Coba lihat di berita-berita, Indonesia anti toleransi, betul kan? Perpecahan terjadi, komunitas boleh perpecah, karena apa? Anti toleransi. Dikarenakan apa? Karena kurang memperhatikan dirinya. Kalau orang yang memperhatikan dirinya, dia tahu ada dalam dirinya perbedaan dalam dirinya, tentu ia akan menerima orang lain. Orang Kristen juga jemaat Tuhan perlu menerima orang lain. Apapun keadaannya, apapun situasinya, toleransi harus kita majukan Bapak Ibu Saudara. Amin. Toleransi. Teladan toleransi bagi kita adalah di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita membaca dan melihat dan mengingat bagaimana kepelayanan Yesus. Yesus tidak hanya melayani orang-orang Yahudi. Kita harus ingat itu. Tapi dalam firman Tuhan, orang Yunani pun, orang Samaria pun dilayani oleh Yesus. Dan kebanyakan orang-orang di luar Tuhan, orang-orang yang dikatakan kafir oleh orang Yahudi, lebih banyak dilayani oleh Yesus. Dan lebih banyak yang bertobat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika Anda menerima orang lain, ketika Anda menghargai perbedaan, maka saya percaya orang itu akan memiliki hal-hal yang indah dalam dirinya. Amin. Itulah yang kita miliki, yang harus kita pertahankan Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang pewaris kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sikap hidup apa yang harus kita miliki, yang harus kita pertahankan di zaman akhir ini, yaitu melayani sesuai dengan karunia yang ada. Amin. Di ayat yang ke-10 dia katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Di ayat 11 dia katakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Tujuannya apa? Agar Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena pribadi Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Yesus berkata begini, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Orang Kristen perlu meneladani sikap dan perkataan Yesus dalam kehidupan kekristenan kita. Betul, di mana-mana kita memang harus dilayani. Ya, seorang suami, seorang istri ya perlu dilayani, bolehlah sekali-sekali. Tapi jangan sampai kita karena dilayani, akhirnya kita menjadi sombong rohani, kita anggap rendah orang lain. Maka lebih penting kita lebih baik melayani, agar ketika kita melayani, kita menerima pelayanan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita sudah memiliki karunia, ada bakat yang Tuhan berikan kepada kita, kuncinya adalah layani. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Saya percaya tidak hanya anak muda yang mempunyai karunia atau bakat. Dan tidak hanya anak remaja yang mempunyai bakat atau talenta. Orang tua pun lebih banyak talentanya. Kenapa? Ia sudah melewati kehidupan ini dengan begitu banyak sekali. Artinya udah banyak talenta-talenta yang ia miliki. Oleh karena itu jangan sia-siakan masa muda kita, masa kekanak-kanakan kita. Jangan sia-siakan masa tua kita. Ingat ada bakat yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Untuk engkau bagikan kepada siapapun yang engkau temui. Amin.
Dia berkata begini, jikalau ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dalam arti apa? Orang yang mau melayani dalam setiap sesuai karunia-Nya adalah orang yang juga berhati-hati di dalam berbicara. Harus berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Sebagaimana saya menyampaikan firman Allah kan harus, ya begitu, wah luar biasa sekali lah. Harus diperhatikan kalimatnya. Jangan sampai menyinggung orang lain. Itulah namanya seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Ketika kita berbicara jangan sampai orang tersinggung. Jangan sampai orang tersakiti. Jangan sampai kita sudutkan orang-orang tertentu ketika kita sedang berbicara. Tapi marilah kita berbicara dengan kasih. Itulah yang harus kita pertahankan. Agar apa? Nama Allah dimuliakan dalam pribadi Yesus Kristus. Amin. Inilah yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Saya percaya mengakhiri bulan September hari ini merupakan sebuah tugas yang berat lagi kepada kita. Kenapa? Bulan Oktober akan kita lalui nantinya di 3 hari ke depan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bulan September akan berakhir, Oktober akan kita lalui. Oleh karena itu, sikap hidup apa yang engkau masih pertahankan sebagai orang Kristen? Oleh karena itu pesan Tuhan kepada kita dalam firman Tuhan hari ini saudara-saudari. Mari pertahankan sikap hidupmu sebagai orang Kristen. Ada beberapa tadi poin-poin yang kita bahas bersama-sama dalam teks firman Tuhan hari ini. Sikap hal itulah yang harus kita pertahankan. Agar apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini akan mendorong kita. Dan saya percaya Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menjadi saksi-saksi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan, yang Engkau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan yang kami baca melalui pribadi Rasul Petrus Tuhan. Ajarlah kami untuk mempertahankan sikap hidup kami yang baik sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman di hadapan-Mu. Di zaman akhir ini Bapa, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak kejadian-kejadian yang mungkin mengkagetkan dan mengkhawatirkan kami. Tapi biarpun itu kami lewati, kami lalui, kami percaya hidup iman kami, hidup kepercayaan kami di hadapan-Mu tetap kami pertahankan untuk kami menjadi saksi-saksi Tuhan di zaman akhir ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan, meteraikan firman ini dalam jiwa setiap jemaat Tuhan yang menerima firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.